satu-satunya sandaran bagi kami. Engkaulah satu-satunya perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami jemaat di tempat ini sudah memuji-muji Engkau, sudah menyenangkan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami. Hidup kami diubahkan di dalam Yesus. Saat kami dalam kesesatan, kami sungguh percaya bahwa melalui firman Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Saat kami sakit, kami percaya bahwa melalui firman kami akan disembuhkan. Pada saat kami lemah, kami sungguh percaya melalui firman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menguasai hidup kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh benar-benar memahami, mengerti apa yang kami dengar, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari ini. Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Segala hal yang ingin mengganggu kami, konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau Roh Tuhan yang mengambil alih seluruh pembicaraan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Sama bersuka cita pagi hari ini. Amin. Sama bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah pakai kuning hari ini. Dan yang pakai kuning kita bersuka cita karena kita masih ada sampai hari ini. Hari ini tanggal 30 bulan Mei tahun 2021. Besok tanggal 31. Hari Selasa tanggal 1 Juni. Cepat sekali, hari Selasa kita libur, tanggal merah. Baik jemaat Tuhan, setelah mengikuti ibadah KKR selama 10 malam, saya percaya kita semua sudah menerima kabar baik. Bahkan hidup kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita bersorak-sorak, semangat walaupun hujan kita datang. Sungguh luar biasa jemaat di tempat ini. Haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan ketemu dengan Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin mendengar kabar baik. Kita yang hadir juga pada pagi hari ini, saya percaya kita ada di tempat ini bukan mencari yang lain, bukan karena mau ketemu dengan siapa-siapa, tetapi karena kita punya kerinduan yang besar. Saya mau memuji Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya sudah menerima pencurahan Roh Kudus, saya mau melakukan itu dalam hidupku. Amin. Baik, sebelum kita jauh membahas akan hal itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dulu pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari surat Galatia. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, melakukan pesta pora, dan sebagainya. Harap semuanya itu diperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, sepanjang bulan Mei kita belajar tentang kabar baik. Bahwa kabar baik itu adalah Injil. Injil itu adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri, ditambah 10 malam. Di bulan Mei ini kita ada 6 kali ibadahnya, ditambah 10 jadi 16 kali. Luar biasa, 16 kali kita dengar kabar baik di tempat ini. Di luar konser, di luar kaum pria, di luar ibadah kaum wanita. Kalau ditambah 19, ditambah pemuda, jadi 20. 20 hari, 20 kali kita mendengar kabar baik, khususnya di gereja kita di tempat ini. Tinggal 11 hari karena 31 hari kan di bulan Mei. Saya percaya 11 harinya kita baca sendiri. Amin. Tanpa dijelaskan. Ini kita mendengar kabar baik 20 kali jemaat Tuhan. Apakah nggak bosan? Ya, saya bosan 20 kali mendengar kabar baik. Kalau Pizza Hut mah saya nggak bosan, enak, rasa keju. Itu kita nggak bosan. Tetapi ketika kita mendengar kabar baik, seringkali kita bosan. Kabar baik Kristus itu sendiri kita harus terima. Kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Kita harus hidup rukun, hidup taat, dan setia kepada Tuhan. Itulah kabar baik yang kita terima. Kita harus mulai dari keluarga kita. Kita mulai lagi di gereja kita. Kita lakukan mulai dari diri kita. Kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Hari Minggu yang lalu, pas malamnya, sungguh dahsyat. Bagaimana setiap kita menerima lawatan Tuhan. Saya percaya bukan hanya sebatas kita nangis-nangis histeris. Bukan hanya sebatas kita mau datang ke depan. Tetapi ada esensi yang paling mendasar di dalamnya. Ketika kita menerima curahan Roh Kudus itu, pencurahan itu, adakah kita mau setia kembali di hadapan Tuhan? Apakah hanya sebatas kita maju ke depan? Bukan itu dasarnya. Kita nangis-nangis sekencang-kencangnya. Yang penting sudah didoakan, rebah segala macamnya. Apakah hanya sebatas itu? Sebagai umat Tuhan, ketika kita menerima lawatan Tuhan, kita menerima kabar baik itu, berarti kita mau melakukannya dalam hidup kita. Apakah
ciri orang yang membawa kabar baik itu? Ciri daripada seorang pembawa kabar baik, kalau kita baca di ayat ini, pertama, siap hidup dalam sebuah perubahan hidup. Kalau dikatakan di sini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita siap untuk menerima perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak mau hidup dalam kehidupan lama kita, dalam kedagingan kita, karena kehidupan di dalam daging sangat bertentangan dengan kehidupan di dalam roh. Kehidupan lama kita sangat bertentangan dengan kehidupan ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Berarti ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita sudah menerima lawatan Tuhan, kita siap hidup dalam perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari perilaku kita yang memang kita hidup enak di dalamnya, kita melakukan dosa. Tetapi kita mau tinggalkan itu. Kita mau hidup di dalam hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itulah artinya bahwa kita siap hidup di dalam hidup yang berubah. Hidup lama kita tinggalkan. Kita mau hidup di dalam Kristus setinya. Amin. Makanya dikatakan di Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menerima pencurahan itu, sudahkah kita siap untuk hidup baru di dalamnya? Sudahkah kita siap untuk mau melangkah untuk melayani Tuhan? Itu kabar baik harus melangkah di hari ke-6. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita sudah siap untuk melayani Tuhan. Kita sudah maju ke depan, kita sudah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Ketika kita nangis, berarti ada roh Tuhan menyadarkan kita, hai anakku, berubahlah, siapkan diri, beritakanlah kabar baik itu. Amin. Ketika kita maju ke depan, berarti Tuhan sudah tuntut kita. Inilah anak-anakku yang siap saya pakai. Tapi kita yang sudah datang di hadapan Tuhan, apakah kita benar-benar siap di hadapannya? Makanya hari ini, mari kita benar-benar siap untuk membawa kabar baik itu kepada semua orang. Kita terus bawa dalam kehidupan keluarga kabar baik itu. Sama keluarga kita, di lingkungan kita. Mungkin terkadang kabar baik itu susah untuk diterima. Tetapi kalau kita terus bawa kabar baik itu dalam kehidupan kita, saya percaya orang yang ada di sekitar kita juga akan terbuka hatinya untuk menerima kabar baik itu. Kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus mengalihkan kedagingan kita. Sangat bertentangan. Kalau kita mau ikut
Yesus, kita harus pikul salib. Ini salibnya ini kalau kita bawa-bawa berat. Saya pernah coba angkat, berat ternyata. Tetapi salib itu ada di dalam diri kita sendiri. Adalah karakter kita sendiri, hidup kita itu. Keinginan daging itu yang sering kali membuat kita susah keluar. Kedagingan kita yang mendominasi hidup kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk keluar. Sehingga kabar baik itu terpendam, tidak tersampaikan, tetapi kedagingan yang terekspos. Yang dilihat orang jadinya kehidupan lama. Kabar baiknya terpendam. Kenapa? Karena kita kurang memberi ruang yang seluas-luasnya kepada Kristus untuk menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan membiarkan Kristus menguasai hidup kita seluas-luasnya, saya percaya hidup kita akan selalu sejalan dengan Tuhan, akan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita harus siap. Kita sudah menerima lawatan Tuhan, kita harus siap di dalamnya. Ayo sekarang ikut kaum wanita, ikut kaum pria, ikut sekolah minggu, ikut kaum muda. Yang lama biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Korintus saya sudah sampaikan di minggu kedua bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baju baru juga sebentar lagi akan terganti, masa baju lama digantikan oleh baju baru. Seperti itu. Kita harus siap hidup dalam sebuah perubahan hidup. Di dalam Efesus, coba kita buka Efesus dulu. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan sampai ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita harus meninggalkan hidup lama kita siap untuk diperbaharui hari lepas hari oleh Kristus. Kita akan digodok. Ada aja yang membuat kita emosi. Kita dites satu-satu, melalui anak kita lah, melalui suami, melalui istri, dites. Benarnya ini sudah menerima pencurahan Roh Kudus? Tes dulu. Anak kita mulai satu, ditambah yang satu, ditambah lagi. Kan tes dulu kan, benar gak ini? Kesabaran diuji melalui orang-orang sekitar kita, melalui anak kita dulu, baru nanti melalui suami. Ada aja, melalui istri, ada juga mungkin kekurangan sembako. Ngomel-ngomel sama suami, kemana aja selama ini? Gak mencari uang, mintanya yang enak, tetapi gak mau kerja. Itu sudah mulai tuh diuji kesabarannya. Yang satunya minta susu anaknya, yang satunya mintanya permen. Itu sudah mulai mumet kan? Ibunya dulu yang maju menghadapi anak, maju dulu nih anaknya, ibunya. Setelah ini mamanya angkat tangan, bapaknya turun tangan. Bapaknya turun tangan kan, langsung kencang suaranya. Ya semuanya jadi dia baru sadar, oh Tuhan, ternyata aku sedang diuji.
Ternyata aku sedang diuji melalui ini. Damai sejahtera saya hilang seketika karena sekeliling. Suami juga seperti itu. Mungkin telat bikin kopinya, ngomel-ngomel. Jadi saling balas-membalas. Tadi kan sembako nggak sediain kan? Sekarang saya balas nih, nggak bikin kopi. Jadi seperti itu. Memang berat semuanya kita menanggung. Baik istri-istri maupun bapak-bapak berjuang untuk mencari uangnya untuk sembakonya. Ibu-ibu berjuang juga untuk menghemat sehingga sampai sebulan tidak habis tapi berkelebihan. Amin. Akhirnya kesabaran itu teruji sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang berantem. Amin. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, godaan itu juga semakin kencang menggoncang kita. Mau melayani Tuhan hari ini, sepanjang minggu ini ada aja godaan sehingga kita emosi. Mau main musik, ada aja. Mau mimpin pujian semuanya, mau bawa firman Tuhan, ada aja godaan. Dimulailah dari hari Rabu. Nah, kita sudah mulai ngomong. Ya seperti itu, kita selalu diuji dengan orang-orang sekitar kita. Jangan kita berpikir, Tuhan, saya sudah menerima lawatan ini, saya sudah menerima pencurahan ini, saya sudah menangis-nangis Tuhan. Masa saya melewati ini lagi? Ada aja orang yang bertentangan dengan saya. Bukannya Tuhan sudah ada di pihak saya? Sebenarnya yang tidak baik itu sudah jauh-jauh dari aku. Tetapi melalui itulah kita akan dilatih. Ketika kita melewati ujian itu, berarti yang selanjutnya kita bisa akan lewati. Kalau omelan-omelan sudah kita lewati, badai pun kita bisa lewati. Amin. Yang sudah pernah naik kapal laut maksudnya. Ya, kalau saya sudah pernah itu dari Nia sampai ke Jakarta. Aduh, pusing-pusing deh. 4 malam, 3 hari, oleng-oleng, apalagi dari Padang antara Jakarta ini sampai ke Padang, yang pun luar biasa. Tapi kalau sudah sampai di Padang, enak kita bisa makan nasi Padang. Saya dulu penasaran tahun 2000, yang mana sih di Padang itu seperti apa? Karena mampir dulu kan sebelum sampai ke Jakarta tahun 2000. Kami keliling-keliling di kota Padang. Katanya nanti kapalnya berangkat jam segini. Nah teman-temanku juga, kan 20 orang diberangkatkan dari Nias ke sini, mau sekolah Alkitab. Luar biasa. Kita jalan-jalan dulu, baru kita ini sebentar lagi kapal, nanti kita ketinggalan. Mana kita tidak tahu, kita itu mau kita ngikut angkot aja. Ampun, itu pengalaman tahun 2000. Untung kami nggak ketinggalan kapal. Udah dipanggil-panggil, berangkat mau ke Jakarta. Kalau cuma ditinggalin di Padang bagaimana? Nangis-nangis deh, nggak jadi sekolah kita. Ketinggalan di kapal. Apalagi uang saya cuma 350.000 dari Nias ke Jakarta. Dikasih bapaknya si Afran 350.000. Ini ongkos kamu nih 100.000 dari Jakarta, dari Nias ke Jakarta. 80.000 serahkan di kampus untuk alma mater. Ini udah habis, belum lagi ongkos ke sini, udah habis. Katanya memang uang kamu ini 350.000 dari Nias sampai ke Jakarta, kamu nggak punya uang lagi. Benar juga sih, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Amin. Ini abang saya kasihnya 350, tapi dia udah perhitungkan. Karena memang dulu dia lama juga di sini, kesana kemari. Makanya dia tahu, kamu nanti di mana? Saya di Utista. Oh iya, ternyata dia tahu lingkungan tersebut. Mungkin dulu dia tinggal di sana tahu. Waktu dia ke Indonesia. Seperti itu, kita selalu diuji. Jadi jemaat Tuhan, mari
kita harus siap hidup dalam sebuah perubahan. Amin. Hidup dalam sebuah perubahan. Ketika kita siap hidup dalam sebuah perubahan itu, percayalah Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak akan jauh dari kita, selalu nyata hari lepas hari. Dan berkat Tuhan juga tidak akan jauh-jauh dari kita. Tuhan akan selalu kasih sesuai dengan waktunya. Kapan kita butuh ini Tuhan kasih, kapan kita butuh yang ini Tuhan kasih. Tuhan tahu kapan waktunya akan dikasih. Seringkali kita memaksa, saya mau sekarang Tuhan, tetapi Tuhan tahu bahwa itu belum penting. Akhirnya nanti dikasih di saat kita tidak memikirkan. Tuhan selalu jawab sesuai dengan waktunya Tuhan, tidak sesuai dengan waktu kita. Kalau kita cepat-cepat, kalau Tuhan sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Makanya kita sering kali berkata, ya Tuhanku, pertolonganmu selalu nyata, tepat pada waktunya. Bukankah itu setiap kesaksian kita jemaat Tuhan? Itu yang kita selalu saksikan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Kalau kita mau nikah, dananya juga tepat waktu. Seringkali kita ragu untuk melangkah. Bagi yang lagi pacaran sekarang, ragu untuk melangkah. Bagaimana nanti kan ke pihak cewek, ke pihak ini, kita butuh ini segala macamnya. Tetapi ketika kita melangkah, saat itu juga Tuhan berkati, selalu tepat waktu. Sering kita berkata, malah berkelebihan, seperti perkawinan di Kana. Saya selalu ingat almarhumah Gloria, kalau ada yang nikah pasti doanya, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan berkati seperti perkawinan di Kana. Selalu terjadi. Makanya jangan kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita mau hidup dalam perubahan itu. Mau digodok, mau ditatar, baik dari segi emosi yang meledak-ledak, kita ditatar melalui emosi kita. Kesabaran kita juga ditatar. Kesetiaan kita juga satu sama lain akan ditatar. Kesetiaan kita di hadapan Tuhan, beribadah di mana kita beribadah, berjemaat. Kesetiaan kita pasangan suami istri akan teruji oleh waktu. Apakah cintanya masih sama ketika hari pertama kali ketemu? Apa memudar setelah lama? Itu akan teruji oleh waktu. Ada lagunya, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Bukan lebay Pak, ini lagu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Itu lagu-lagu memuji Tuhan itu memang puitis. Makanya nggak usah kita cari kata-kata yang puitis dari lain, tetapi kita ambil dari Alkitab. Semakin banyak beban hidupku, tetapi saya semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Hiduplah oleh perubahan. Amin. Jemaat Tuhan yang sudah menerima lawatan Tuhan, hiduplah oleh perubahan hidup. Jadi seperti itu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, bahwa ciri seorang pembawa kabar baik tadi siap hidup dalam sebuah perubahan. Kedua, siap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-25,
dalam ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Berarti kita siap untuk hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus? Adalah Allah sendiri, Kristus sendiri. Apakah hidup dipimpin oleh Roh itu? Artinya hidup yang memerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita mau hidup di dalam Kristus. Segala daftar dosa kita catat. Ini Tuhan, daftar dosa saya yang saya lakukan. Saya mau hidup dipimpin oleh Tuhan sekarang. Saya mau tinggalkan itu semua. Makanya ketika Yesus berpisah kepada murid-muridnya, dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Kita coba dulu buka dari Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan berjanji ketika dia naik ke surga berpisah dengan murid-muridnya. Yesus berkata, saya akan mengirim seorang penolong bagimu. Ya, kalau kita baca pada Yohanes 14 ya, ayat 16 dikatakan di sini, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, siapakah penolong yang akan diutus oleh Tuhan itu? Adalah Roh-Nya sendiri, Roh Kudus. Dia tidak tinggalkan begitu saja murid-muridnya, tapi dia berkata, saya akan mengirim seorang penolong bagimu. Dia kirim penolong bagi kita, karena tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melewati setiap badai hidup yang kita alami. Makanya Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidaklah sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini boleh memberikan kedamaian sesaat, tetapi damai yang aku berikan tidak bisa diambil oleh siapapun, karena ada di dalam dirimu. Kalau kita bisa hidup damai-damai satu sama lain, karena ada yang kita harapkan sesama saudara, karena harta warisan belum dibagi, jadi damai-damai dulu kita. Nanti kalau sudah bagi, ya kita boleh berantem-berantem. Ya karena ada maunya. Tetapi Kristus tidak ada maunya bagi kita. Dia berikan damai sejahtera itu bagi kita, salom itu bagi kita. Dia berikan bagi kita, supaya kita anak-anaknya selalu hidup damai, tidak berantem satu sama lain, tetapi saling hidup rukun. Makanya dia, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang aku berikan tidaklah sama damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang ditawarkan dunia hanyalah sesaat, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus adalah kekal adanya dalam hidup kita, tidak akan hilang. Yang lain boleh diambil, tetapi damai yang diberikan Yesus bagi kita tidak bisa diambil oleh siapapun, karena sudah termeteraikan oleh darah Kristus. Amin. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita sudah menerima lawatan Tuhan, mari berikan hidup kita untuk hidup dalam perubahan itu, dan biarkan damai sejahtera Allah memimpin hidup kita. Roh Tuhan,
Biarkan Roh Kudus itu, karena Roh Kudus akan mengisahkan kita akan dosa-dosa kita, akan menghibur kita, akan menolong kita, akan menguatkan kita. Itu adalah fungsi daripada Roh Kudus. Apa sih fungsi Roh Kudus itu? Mengisahkan dunia akan dosa. Sebagai penolong, sebagai penghibur di dalam hidup kita sebagai umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita di tempat ini, kita jaga semangat kita di dalam melayani. Jangan sampai kita sudah menerima lawatan Tuhan, sudah menerima kabar baik selama 20 kali, tetapi hanya lewat begitu saja. Tetapi mari semangat kita di dalam melayani Tuhan kita lanjutkan. Amin. Kita lanjutkan. Biar di sekolah minggu bisa main musik, biar anak sekolah minggu bisa main tamborin, kita hidupkan kembali. Jadi 10 malam KKR tidak lewat begitu saja, tetapi ada hal yang kita lakukan di dalamnya. Kita jaga semangat kita di dalam melayani Tuhan, hidup dalam sebuah perubahan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Karena Tuhan ada 2 kabar baik pagi hari ini bagi kita. Sebagai ciri seorang pembawa kabar baik itu adalah 1, siap hidup dalam sebuah perubahan hidup. Kedua, siap